Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Indonesia Terpadu Bojonegoro, yang kami hormati Bapak Wasito Arifin MPD selaku pendamping praktik program program angkatan 9, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru beserta anak-anakku siswa SMA Indonesia Terpadu Bojonegoro yang berbahagia. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan yang sangat berharga pada hari ini untuk dapat berkumpul dalam rangka pendampingan individu modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif kepada murid dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Adapun acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan doa. Acara yang ketiga adalah sambutan. Acara keempat pengarahan teknis. Acara kelima presentasi. Acara keenam diskusi dan tanya jawab. Diakhiri dengan kesimpulan dan refleksi. Lalu acara terakhir adalah penutup. Demikian tadi susunan acara kita pada pagi hari ini. Sebagai pembuka, marilah kita buka bersama dengan membaca bacaan basmalah. Menuju acara berikutnya adalah pembacaan doa. Kepada yang terhormat Bapak Wali Muslimin SPDI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu dan semua yang kita berdoa bersama-sama, semoga kegiatan pada hari ini terhadap individu maupun tiga berjalan dengan lancar, berdasarkan kemanfaatan, keberkahan dan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala dini aswalihah al-fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم. اللهم افتح علينا ابواب الخير وابواب البركه وابواب النجاه وابواب النعمه وابواب الصحه وابواب القوه وابواب السلامه وابواب الجنه وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم يسر لنا امورنا وحسن مقاصدنا وقنا وايانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wali Muslimin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, anak-anakku semua yang kami cintai. Acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMA dari Model Terpadu Bojonegoro. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Aziz Kusnadi. yang kami hormati Bapak Mas Iqbal selaku Penasihat calon kemudian Ibu
puji syukur mengenai kita semua yang benar sampai pada saat ini insyaallah kita masih ya salam sampai waktu besar itu bapak yang berbahagia. Saya mengucapkan terima kasih kepada selaku calon gubernur yang banyak memberikan kontribusi kepada Ibu calon gubernur di sekolah kami, dan tentunya Ibu Bapak Guru calon gubernur ini banyak sudah menerapkan apa yang diperoleh selama mengikuti pelatihan sehingga berdampak positif terhadap pengelolaan sekolah dan keberadaan guru ini memang dapat diharapkan untuk mengadakan perubahan-perubahan di sekolah kami sehingga kualitas pembelajaran bisa lebih baik yang bermuara pada kualitas lulusan yang lebih baik. Program guru penggerak ini memang sangat membantu karena kepala sekolah bebannya menjadi lebih ringan dalam hal manajemen sumber daya manusia, karena di situ guru penggerak menggerakkan guru-guru yang lain untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam proses pembelajaran, mulai dari penyusunan rencana pembelajaran, kemudian pengelolaan kelas sampai pada asesmen. Tentunya Ibu Bapak yang dilaksanakan oleh teman-teman calon guru penggerak belum sempurna, memang perlu perbaikan di sana sini, dan semua itu demi lebih baiknya, demi perbaikan pada pelaksanaan pelatihan calon guru penggerak pada angkatan itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Pasukan selaku Komisaris Praktek serta teman-teman dari calon guru penggerak. Saya berharap di sekolah kami lebih banyak lagi para ibu dan bapak guru yang tertarik untuk mendaftar menjadi calon guru. Demikian, bila kami berkata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri Terpadu Jepara. Adapun sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Manajer Pendidikan yang terhormat kepada Bapak Oleh Ketua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri Model Terpadu Bapak Aziz Kusir, yang kami hormati Bapak Ibu baik dari rekan-rekan calon guru penggerak maupun Bapak Ibu pengajar di SMA Model Terpadu yang di bagian kemudian pada materi ini kita bisa bertemu untuk mengikuti satu kegiatan yang merupakan rangkaian tak terpisahkan dari pendidikan guru penggerak. Untuk diketahui bersama bahwa program pendidikan calon guru penggerak ini dilaksanakan kalau hitungan administratifnya 6 bulan begitu. Namun karena satu dan lain hal maka ada beberapa penyesuaian. Nah, selama program
pendidikan guru bergerak ini, sasaran utama yang ingin dituju itu sebenarnya pada perubahan mindset, perubahan cara berpikir dari Bapak Ibu kalau guru bergerak itu nantinya bisa menjadi aktor-aktor yang bisa menggerakkan suatu komunitas, baik ini di kantor kecil seperti ruang kelas, mungkin juga di lingkungan yang lebih besar ketika Bapak Ibu mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan seterusnya. Intinya ketika sudah terjadi perubahan mindset, maka selama 6 bulan ini Bapak Ibu akan mendapatkan satu penguatan untuk menegaskan apa yang sedang jenengan pelajari itu adalah model terbaik yang bisa kita dapat untuk berkontribusi positif dimanapun kita berada. Tagline yang kita dengungkan bersama kan panjenengan para CGP ini kan calon-calon pemimpin pembelajaran. Artinya karena targetnya adalah menjadi pemimpin, di situ harus dipelajari template yang standar. Salah satunya kalau pada bagian ini, di mana nanti program itu disiapkan dengan satu pola atau template yang nanti bisa diulang untuk program lain ketika satu program sudah sukses, sudah berhasil. Nah, Bapak Ibu, ini karena saya berbicara di depan beberapa teman yang ingin juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan program, maka nanti mohon Bu Tria, Bu Ida, kemudian yang diceritakan yang baik-baik aja Bu ya. Dapat info, headset, baik-baik aja. Sebenarnya di sini Bapak Ibu, rangkaian pendidikan ini adalah kombinasi dari ketiga unsur yang kita punya, baik itu sifatnya kognitif, psikomotor dan afektif, sehingga ketika panjenengan lihat dari yang panjang dari para CGP itu materi itu hanya satu sisi. Nama materi yang versi guru bergerak itu biasanya akan merevolusi pemikiran juga. Mungkin muncul saya selaku pengajar praktek yang muncul di alam nyata, tidak di alam di dunia maya. Para fasilitator bergerak di dunia maya sehingga bisa jadi Bu Tria itu sebenarnya sedang di dapur, nah itu untuk mengikuti suatu kegiatan, namun tidak tahu lagi. Tapi ketika saya datang ke sekolah panjenengan, saya merasakan apakah panjenengan dalam keadaan tertekan, dan panjenengan dalam keadaan terpaksa, itu kelihatan juga bisa dihubungi, dan itu yang kami laporkan pasti. Sehingga inti dari kedatangan saya ke sekolah-sekolah ini sebenarnya kan mengawal para CGP itu untuk tetap dalam versi terbaik mereka, selalu berpikir positif bahwa semua bisa dilaksanakan. Alhamdulillah di sini tidak ada drama seperti CGP yang nangis-nangis, karena di tempat lain saya ngalamin banget. Karena memang ini satu keadaan yang nanti menjadi simulasi di masa depan ketika panjenengan sudah harus ngambil tanggung jawab lebih besar dari yang sekarang, maka di situ ada hal-hal yang sekarang ini terjadi, manajemen waktu, bagaimana mengelola aset berupa teman, bagaimana bernegosiasi, berkomunikasi, semua dilatihkan di sini dalam waktu dipadatkan 6 bulan itu. Sehingga ada teori, ada praktek, ada aksi nyata. Nah, apa yang panjenengan sampaikan pagi ini adalah bagian dari aksi nyata ini. Sehingga nanti kalau sudah di launching Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang lain, ini mohon ditagih program Bu Tria, Bu Ida, Bu Dian ini ditagih. Nah, karena memang itu tanggung jawab sosial, tanggung jawab yang harus dilakukan ketika nanti sudah dibutuhkan sebagai guru. Nah, karena ini hanya sampel Pak Aziz, contoh membuat program yang berbasis aset dan berpihak pada anak, maka kalau ada nanti ketidaksempurnaan dalam pemahaman, membuat langsung hari ini disempurnakan kembali, sehingga ketika nanti benar-benar sudah di launching dan siap dilaksanakan, itu adalah suatu program yang nanti
hasil media sekolah anggap ini penting dan harus dicoba bersama-sama. Di situ letaknya, sehingga nanti setelah satu program full, nantinya akan membuat program yang lain bisa dibayarkan basis. Kalau dalam satu sekolah itu katakanlah 20 guru penggerak semua, luar biasa sekali. Karena dengan 2-3 saja sudah bisa menggerakkan yang lain, apalagi kalau semua. Maka kalau nanti ada hal yang kurang berkenan selama saya mendampingi Bapak Ibu dulu, kok nggak bergerak ya jadi bilang itu mungkin juga salah satu dari kekurangan saya. Nanti bisa terus diperbaiki dan sekaligus dari ini karena pendampingan terakhir saya Pak di sekolah ini, sehingga saya juga mau pamit. Nanti setelah kegiatan ini ketemu di Lokakarya 7 dan itu sifatnya pameran kasus. Para CDP ini akan menunjukkan hasil belajarnya dalam satu rangkaian kegiatan yang namanya hasil belajar. Semoga nanti menjadi satu hal yang positif dan baik untuk sekolah ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon sudah ada persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian adalah kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Pengajar Praktik yang insya Allah mencerahkan kita semua untuk semakin bersemangat, berpartisipasi, berkontribusi untuk terlibat dalam program Guru Penggerak. Bapak Ibu yang berbahagia dan anak-anakku sebelumnya, acara berikutnya adalah pengarahan teknis yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ibu Indah Kurniasari SS. Untuk menuju acara berikutnya, kepada terhormat Ibu Indah Kurniasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teknisnya nanti adalah anak-anak semuanya ya, dan Pak Ibu Guru yang ada di sini. Nanti kita akan presentasi program yang sudah kita buat di pendidikan guru penggerak ini. Nah, teknisnya nanti satu persatu dari saya, kemudian ada Bu Fitria, dan yang terakhir ada Budian. Nah, dalam presentasi ini nanti bisa langsung ditanggapi atau silahkan bagi Bapak Ibu atau anak-anak yang ingin bertanya atau memberi usulan demi kelengkapan dan masukan positif terhadap program yang kami sampaikan, ini nanti langsung disampaikan. Nah, setelah itu kita akan menutupnya dengan kegiatan refleksi bersama. Saya kira cukup sekian Pak ya untuk teknisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita simak bersama sambil menunggu presentasi berikutnya, yakni Ibu Fitria Kusuma dan Indonesia. Bapak Ibu dan anak-anakku semua, pada kesempatan ini di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga hari ini ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Baik, setelah siap bersama kita, presentasi berikutnya yakni Ibu Fitria Kusuma dan SPJ untuk menyampaikan pendampingan individu 6 modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Waktu dan tempat murid tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Pak Aziz, Pak Waskito, anak-anak tercinta yang sudah saya hadirkan di sini, perwakilan dari ROIS, dari MPK dan OSIS. Terima kasih Bu Nyai
para rekan-rekan guru. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Di sini saya tidak banyak menyampaikan karena tadi Bu Indah sudah menyampaikan banyak hal tentang program BINAR atau pembinaan kerohanian. Kali ini saya akan mengadopsi sebuah program yang sudah ada, tetapi menurut saya masih banyak kekurangan dari program tersebut karena kami butuh masukan dan monitoring evaluasi untuk kegiatan jenis ekstrakurikuler. Nama kegiatan dari yang saya usung adalah pamer basic intensi. Kenapa saya bilang pamer? Karena pamer itu terasa dikata seolah-olah kata itu adalah memamerkan sesuatu. Bisa dikatakan dalam tanda kutip hal yang negatif dan ada yang positif. Tapi saya membuat ini karena pameran itu ada sebuah ajang untuk diapresiasi oleh seseorang. Nah, program ini saya rancang sebagai wujud pengembangan diri untuk menumbuhkan bakat minat siswa, khususnya dalam peningkatan kecakapan hidup atau life skill bagi peserta didik kami yang ada di SMA Negeri Mojokerto. Kekuatan yang saya ambil di sini karena saking banyaknya program jenis ekstrakurikuler di SMA Negeri Mojokerto. Maka dari aset itulah saya menarik sebuah kesimpulan kenapa banyak ekstra yang harus dipamerkan, harus ditunjuk rasakan atau didemonstrasikan kepada pihak luar agar bisa diapresiasi. Yang pertama pengertian. Kalau kita menarik kesimpulan dari pengertian pameran adalah suatu sajian menyajikan sebuah karya seni. Saya ngambil karya seni karena saya anggap ekstrakurikuler itu adalah sebuah karya. Entah itu berupa bidang pendidikan, olahraga, seni atau bidang yang lain. Nah, ingin saya sebarluaskan kepada khalayak bagaimana kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri Mojokerto. Kalau menyikapi tentang life skill kecakapan hidup berdasarkan WHO pada tahun 1997 bahwa kecakapan hidup itu adalah sebuah keterampilan atau kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tantangan dan kehidupan secara efektif, di mana kecakapan hidup itu mencakup ada 5, yaitu kecakapan mengenai diri, kecakapan berpikir dan kecakapan sosial, yang keempat kecakapan akademik dan kecakapan kejuruan. Nah, dari keunggulan inilah, dari pengertian itu saya tarik latar belakang karena sekolah kami, sekolah SMA Negeri Mojokerto itu memiliki aset, memiliki kekuatan di mana sekolah tersebut memiliki kewenangan yang luas untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kondisi peserta didik. Kita diberikan kebebasan untuk membuat sebuah program yaitu jenis ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat anak-anak. Beserta siswa yang revisi kartu pelajar supaya segera menuju ke aula. Sekali lagi, dimohon dengan hormat kepada semua Bapak Ibu wali kelas 10 beserta siswa yang revisi kartu pelajar supaya segera menuju ke aula sekarang juga. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan. Yang kedua, latar belakang yang membawahi bahwa saya ingin menyampaikan bahwa pendidikan harus dapat mengembangkan potensi peserta didiknya agar berani menghadapi problema yang dihadapi tanpa merasa tertekan. Dengan kegiatan ekstra itu anak-anak merasa enjoy, bahagia, tidak tertekan karena menjadi pilihannya. Mau dan mampu, mereka akan mampu mendemonstrasikan, senang mengembangkan bakat dan minatnya untuk menjadi manusia yang unggul sesuai dengan visi sekolah. Nah, tujuan dari program ini yang pertama adalah melatih keterampilan, ya, melatih keterampilan di mana kegiatan ekstrakurikuler ini dapat melatih keterampilan dalam kecakapan hidup serta mengembangkan diri sesuai bakat minat, sesuai dengan bidang anak-anak masing-masing. Kemudian program ini adalah
yang akan saya gaungkan, yaitu revolusi perubahan pendidikan, satu anak, satu karya, satu prestasi di SMA ini. Jadi setiap anak karena memiliki 2 sampai 4 ekstra, berarti dia memiliki satu karya, memiliki satu prestasi, dan itu merupakan kebanggaan bagi sekolah. Kemudian yang ketiga, program pamer dan pensi ini merupakan wujud nyata untuk menunjukkan atau mendemonstrasikan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain dengan maksud memperlihatkan kelebihan dan keunggulan agar mendapat apresiasi kepada orang lain. Jadi keunggulan yang kita punya itu kita apresiasi. Yang keempat, target dari program ini adalah seluruh siswa SMA MP mulai jenjang kelas 10, kelas 11 dan 12. Gambaran umum program saya membuatnya ada 9. Nanti kalau ingin ditambah atau kita dari anak-anak, karena memang ini saya berkolaborasi dengan siswa, di mana kegiatan pameran ekskul ini yang pertama dilakukan dalam 3 kali dalam 1 tahun. Pada awal semester pertama di ajaran tahun baru, kemudian dan di akhir semester ganjil pada semester genap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan ditujukan kepada Zainia Yasmin. Termasuk program yang saya usul adalah menumbuh kembangkan keterampilan mengenalkan diri dalam percakapan hidup life skill melalui program pameran bazar ekskul dan pentas seni di sekolah. Perusahaan untuk program strategi dan pelaksanaan program ini saya menggunakan pendekatan inklusi apresiasi AI melalui Bagja, di mana pendekatan ini saya lakukan berdasarkan aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah, bukan kekurangan. Karena saking banyaknya kegiatan itu, akhirnya saya menarik kesimpulan atau menarik bahwa Bagja bisa dilakukan dengan yang pertama, buat pertanyaan. Buat pertanyaan di sini saya memunculkan mengapa kita perlu melatih keterampilan dan mengembangkan kemampuan dalam kecakapan hidup. Salah satunya, kenapa kita harus? Di situ saya berusaha untuk membuat tindakan. Saya akan melakukan diskusi dengan para pimpinan, khususnya kepala sekolah, wakil kesiswaan, dan berdiskusi dengan rekan guru. Selanjutnya, rencana kedepannya saya akan melakukan diskusi dengan pengurus OSIS dan MPK, karena menurut saya akan mengutamakan kepemilikan murid atau kepemimpinan murid, di mana mereka memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan. Yang kedua, tahap ambil pelajaran. Di sini saya membuat pertanyaan, kegiatan apa saja yang dapat melatih keterampilan dan mengembangkan kemampuan dalam kecakapan hidup sesuai dengan bakat dan minat. Berarti harus ada wadah, harus ada kegiatannya untuk memfasilitasi kemampuan anak-anak di bidangnya masing-masing. Rencana ke depan saya akan melakukan diskusi lagi bersama OSIS dan MPK, mengurus atau pengurus ekstra ya, di sini masih ada yang akan terlibat dalam kegiatan pamer dan pensi. Salah satunya itu untuk yang dari mimpi, saya mencoba membuat sebuah pertanyaan, apakah melalui kegiatan pameran ini dapat melatih keterampilan dan mengembangkan kemampuan dalam kecakapan hidup? Apakah dalam pameran ini sudah menjadi wadah atau menjadi kegiatan program yang baik? Rencana ke depan saya akan melakukan diskusi untuk berbagi perasaan dan keinginan, bagaimana keinginan murid, kemudian merencanakan jadwal, evaluasi serta harapan dan target dari kegiatan pamer besi. Yang keempat, jabarkan rencana. Di sini saya akan membuat pertanyaan, bagaimana langkah awal yang harus dilakukan? Langkah awalnya apa untuk melakukan pameran ini? Nah, saya akan mencoba merencanakan melakukan diskusi tentang jadwal dan teknis pelaksanaannya bagaimana. Yang terakhir, atur eksekusi. Nah, di sini siapa yang akan terlibat dalam kegiatan pamer? Siswakah? Wali muridkah? Nah, kami butuh masukan dari siswa-siswa dari Bapak Ibu semuanya. Nah, yang selanjutnya saya
Setelah kegiatan itu dirancang, otomatis ada monitoring dari pihak sekolah dan ada evaluasi tindak lanjut di mana apakah kegiatan pameran ini, pameran bazar ekskul dan pentas seni sudah berjalan di SMA Negeri Model Terpadu. Kemudian evaluasinya, dalam evaluasi ini haruskah dipastikan bahwa tujuannya adalah menumbuh kembangkan kecakapan hidup, apakah sudah tercapai apa belum, apakah perlu ditemukan masalah saat kita mendapatkan masalah atau kendala, apakah perlu dicarikan solusinya. Nah, ini yang perlu kita diskusikan pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya aset, saya bilang tadi pendekatan kerja saya menggunakan aset dan kekuatan. Di sini saya hadirkan bendahara bos yang bendahara bos ya, oh mantan bendahara bos. Nah, ini adalah satu kekuatan saya membutuhkan pendapat dari bendahara koperasi, bendahara bos bahwa ternyata asetnya sekolah bukan hanya manusia, melainkan ada aset sosial yang berhubungan dengan politik juga ada, kemudian finansial biaya. Jadi saya membutuhkan modal yang banyak, dan terakhir dalam modal fisik kita sudah banyak, sangat baik fasilitas di SMA Negeri Model Terpadu. Nah, di sini saya mewujudkan kepemimpinan. Kenapa tadi baca saya masih banyak kosong, Pak Waskito? Saya ingin sekali memberikan kesempatan kepada anak-anak saya, termasuk OSIS dan MPK dan pengurus ekstra yang lainnya, untuk memberikan kesempatan kepada mereka berpendapat untuk perencanaan program. Karena program ini sudah dilaksanakan dalam 2 tahun ini, tetapi menurut saya masih kurang evaluasinya. Ke depan mungkin akan lebih baik, akan lebih memiliki keberpihakan kepada siswa. Bukan saya lagi yang menata programnya, tapi dari MPK dan OSIS. Kemudian pilihan, saya juga memberikan kesempatan choice kepada murid saya untuk memilih kegiatan yang paling disukai sesuai dengan perannya. Di situ kalau mau pentas seni, saya tidak akan meminta kamu untuk mementaskan sesuatu, tapi kamu ingin mementaskan apa sesuai dengan keinginan dan bakatnya. Jadi saya berikan kesempatan untuk melakukan itu. Kepemilikan emosi bahwa ekstra itu adalah miliknya siswa, bukan milik guru. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri Model Terpadu adalah mutlak kesempatannya diberikan 100% untuk mengembangkan bakat dan minat siswa, di mana anak akan lebih baik secara karakter. Nah, ini bagian dari dokumentasi yang tahun lalu, di semester lalu seperti ini. Dari kegiatan ini saya ingin memunculkan ide-ide baru, ide-ide segar. Jadi mungkin nanti ada tambahan dari teman-teman atau rekan guru yang lain, Mas Raffi, Mas Noval, Mas Ais di multimedia, Mbak Tina dari Rois, MPK dan sebagainya untuk masukannya. Terima kasih, saya sampaikan. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, ada saran masukan untuk perbaikan program ini akan bisa diselesaikan, dilaksanakan di semester ini, karena menurut saya kita perlu memamerkan kekayaan yang dimiliki, yaitu prestasinya SMA itu. Willy, Mas Rawi, monggo. Matur nuwun, terima kasih kesempatannya pada saya, Fitri. Sangat luar biasa tentang pemaparan yang disampaikan oleh Bu Fitri. Program ini memang menjadi puncak semester kita saat kita melaksanakan class meeting, bahkan ketika mendekati pelaksanaan pembagian laporan hasil belajar. Saya pikir kita semua bangga dengan program ini. Anak-anak ikut terlibat dan menjadi bagian proses kita yang sangat dinikmati, saya pikir. Ada beberapa, sebetulnya saya tidak bermaksud untuk mengusulkan terkait dengan tahap-tahap belajar ini, hanya pikiran selintas tadi yang muncul dari saya terkait dengan pameran. Saya pikir kita perlu mulai mempertimbangkan efisiensi program dengan punya opsi yang satu tingkat lebih tinggi dari pameran fisik itu, karena pameran fisik itu tentu terkendala
dalam banyak hal, cuaca, belum lagi kesiapan fisik kita. Kebetulan mungkin eventnya harus dicarikan jadwal yang paling longgar mungkin ketika selesai anak-anak menyelesaikan kewajiban akademik, guru-guru sedang berproses untuk penyelesaian laporan rapor dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang menurut saya tricky dan tidak mudah dengan dicanangkan bahwa siap ini akan dilaksanakan gitu. Nah, untuk itu saya terpikir karena saya beberapa waktu lalu mengikuti kebetulan mulai ikut Kongres Bahasa Indonesia yang ke-20 secara online. Itu kami sebagai pendukung virtual itu dipersilahkan gitu, untuk mengikuti pameran virtual virtual exhibition di situ itu adalah portofolio Badan Bahasa penyelenggara termasuk perjalanan di Kongres Bahasa yang pertama dunia yang kesekian tahun ini. Di situ ada foto, bentuk karya dan lain sebagainya, tapi secara virtual. Nah, tadi Bu Fitri itu menyebut ada ekstrakurikuler multimedia ya. Sekarang ini banyak sekali aplikasi dan tool bahkan AI untuk menyelenggarakan virtual exhibition VR ya. Saya pikir ada banyak seperti VR 21, VR apa ya namanya, banyak lagi yang mungkin tidak tahu. Nah, itu saya pikir mengapa kita tidak membuat ini jadi satu alternatif apabila ini kan kita perlu mendokumentasikan tahun yang berlalu untuk bisa dinikmati di tahun yang datang dan seterusnya. Nah, saya pikir ini jadi program yang saya pikir murah budget tapi bermanfaat jangka panjang, baik untuk menambah portofolio sekolah dan profil sekolah kita, sekaligus memberi ruang anak-anak, guru dan pemaparan prestasi-prestasi yang kita capai, baik itu bahkan juga capaian terhadap yang ini penerimaan di jalur SNBP, SNBT kita yang saya pikir supaya tidak hilang jejaknya, masih bisa di media sosial tapi alhamdulillah kita punya ruang virtual yang dikunjungi secara bebas oleh kita sendiri, pengunjung lain, siapapun calon wali siswa kita atau calon siswa kita dan pihak-pihak yang kita. Nah, ini sangat bagus sekali usul yang berdiri dengan pameran satu anak satu karya satu prestasi ini harus diwadahi oleh ruang-ruang virtual. Jadi karena memang bukunya banyak, waktu pertama saya satu buku itu seperti kalau bayangan itu kayak kelas, bidang pengembangan bahasa. Begitu kita masuk itu kelihatan Jawa Timur itu menyajikan ini, Sumatera, Papua gitu. Nah, jujur saya yang desa itu terkesan memberi. Itu kan versi advance-nya dari VR, tapi saya pikir sederhana kita bisa dibuat oleh anak-anak sendiri. Dan alangkah senangnya apabila kita berada di balik layar untuk membantu mereka menyajikan hasil fisik yang mungkin dikunjungi Bapak pengawas, kepala dinas tadi itu dalam bentuk virtual. Ini super sekali ide yang berpameran. Jadi saya pikir ayo kita reservasi supaya tidak hilang memori dan kebaikan dari program. Itu saja dari saya, mohon kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli. Jadi kaum bersambut yang Bu Yuli, saya juga pernah masukan banyak untuk membuat sebuah pameran di sekolah itu yang kalau saya lihat makanya kenapa butuh evaluasi, karena ternyata kemarin banyak masukan dari pihak Bapak Ibu guru terkait pameran yang dilakukan setiap semester, terutama di ekstra bukan banyak sekali masukan dan menurut saya perlu sekali penanganan segera disampaikan kepada pihak pembina ekstra maupun teman-teman yang lain bagaimana wali kelas bisa mewadai anak-anak. Biaya kan kemarin sempat anaknya jualan antar ibu, terus diberikan kelonggaran bahwa dia mendapatkan laba yang banyak. Nah seperti itu, makanya bagaimana semua kegiatan itu bisa terdokumentasi dengan baik ya Bu, seperti yang disarankan Bu. Terima kasih masukannya Bu Yuli. Mungkin ada lagi dari anak-anak, Bu Yayu, Tina, bagaimana Tina? Sebelumnya, kita terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Bu Fitri dari sebenarnya kita perlu melakukan kegiatan refleksi dan kegiatan latihan yang telah dilakukan. Berarti perlu adanya refleksi ya dari semua kegiatan tersebut ya. Seperti apa misalnya?
evaluasi ya berarti ya. Tina, evaluasi ya Tin ya. Itu ya Tin, evaluasi. Ya, silakan dia yuk. Melanjutkan. Ya, melanjutkan. Ya. Ananda Agustina yang belum apa ya bisa mengutarakan kata-kata Seti Mengutarakan isi Tapi hati. saya bisanya mengutarakan isi hati. Aduh, ya. Ya. Pribadi teman, Fitri. Ya. Setiap kegiatan setiap ada planning, perencanaan, actuating, controlling gitu ya. Planning, organisasi, actuating dan controlling. Nah, planning itu kan perencanaan awal seperti yang dipaparkan oleh Bu Fitri. Organisasi pasti ada bagian tugas, actuating ada pengawasan pasti, dan controlling adalah evaluasi yang dimaksud dari Ananda. Nah, setiap kegiatan perlu adanya itu. Nah, untuk memperbaiki kedepannya lagi. Nah, apa saja kira-kira yang akhirnya harus dievaluasi? Mencari kekurangannya di mana? Misalnya tempat kurang. Banyak kurang karena kita memiliki 33 ekstrakurikuler. Nah, itu tempat untuk memamerkannya kurang. Itu kan harus dievaluasi, berarti mencari tempat di mana 30 ekstra itu bisa kita pamerkan dalam program Pamer tes. pamer tes and pensi gitu. Terus dari kegiatan itu pun kita juga harus tahu indikator keberhasilan dari setiap kegiatan itu apa. Jadi ekstra ini indikator keberhasilannya apa, dikatakan berhasil itu bagaimana. Kalau ekstra program mungkin menjual tetap banyak, bukan tingkat keberhasilannya. Indikator keberhasilan yang pertama, anak-anak bisa masak dan sebagainya. Nah gitu. Jadi kita tetap harus melihat dari 30 ekstrakurikuler yang akan dipamerkan itu tingkat keberhasilannya di mana. Nah setelah itu kita evaluasi kekurangannya, berapa persen mereka berhasil dalam program tersebut. Maka Bu Fitri, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Yayu atas masukan dan saran. Berarti memang harus ada pengontrol juga ada. Ada planningnya. planning dan kontrol. Kalau melibatkan siswa Bu Yayu, misalnya di situ kontrolannya harus dari guru atau dari siswa? Dua-duanya. Oh dari Ya, karena kan yang melaksanakan juga siswa. Jadi mereka juga harus belajar melihat kondisi di situ apa kira-kira yang perlu dievaluasi. yang memang perlu sekali dievaluasi karena banyak kekurangannya otomatis dari program tersebut. Ada lagi dari teman-teman atau Mbak Mutia dari OSIS, mungkin selama ini Mutia kan sering melakukan kegiatan di mana kamu berusaha untuk memitik dorong kamu bisa mandiri, bisa membuat sesuatu yang baik menurut versinya Tiara. Nah, silakan Tiara. Izin menambahkan, mungkin saya setuju dengan Bu Yuli atas masukannya tadi, bisa dibuat secara virtual untuk kedepannya bisa dilihat untuk generasi-generasi yang akan datang. Jika itu berbasis fisik secara langsung, itu mungkin juga bisa didokumentasikan, nanti dibukukan, itu dijadikan album pada setiap kegiatannya. Selain itu, sebelum merealisasikan kegiatan tersebut, mungkin bisa membuat daftar kebutuhan untuk program tersebut. Jadi mungkin nanti kami bisa membantu sebagai panitia mungkin yang terlibat untuk membantu dalam pelaksanaan acara tersebut. Jadi mungkin bisa ditambahkan Fitri membuat konsep acaranya seperti apa, nanti susunan panitianya, tempat dan waktu, terus dananya itu bisa apa aja, terus jadi kita bisa membantu bagaimana sih sebenarnya itu dengan semaksimal mungkin. Terima kasih hebat jawabannya dan masukannya untuk programnya ya, karena Mutiara sudah berpengalaman berapa tahun selama di OSIS? 2 tahun. Nah, berarti terkecimpung dalam bidang MTK dan OSIS di mana menciptakan sebuah program ya. Terima kasih atas masukannya. Mungkin dari Pak Waskito, Pak Asis menambahi untuk program ekstra Pak Monggo Pak. Ya, betul sekali. Terima kasih Bu Fitri.
Jadi di SMA Model Terpadu ini ekstrakurikulernya paling banyak di sekolah yang pernah saya pintu. 30 ekstrakurikuler. 33. Banyak sekali. Jadi saya sepakat sekarang ini eranya adalah era digital. Banyak sekali harus kita tampilkan dalam bentuk itu tadi virtual. Bukan zamannya sekarang itu nempel. Maaf, ini meluangkan. Dan pada saat pamer karya kegiatan ekstra, saya katakan pada saat itu guru-guru juga disibukkan oleh kegiatan mempersiapkan melaporkan hasil belajar siswa ke orang tua. Jadi kalau guru disibukkan dengan mengurusi maaf ini kegiatan ekstra yang baru 3 tadi, waduh, kasihan ya Bapak. Oleh karena itu saya sepakat dengan Budi, maka pameran itu bukan bersifat real yang tanda-tanda begini, itu lebih bagus itu akan disimpan dalam bentuk digital. Jadi misalnya perencanaannya seperti apa, pelaksanaan ekstranya seperti apa, hasilnya seperti apa, hasil itu dalam bentuk kejuaraan. Di situ ada proses perencanaan, pelaksanaan ekstra dengan hasil. Dan saya yakin ini banyak yang belum dilakukan karena memang ide ini kan baru setelah ada guru penggerak ini Pak. Makanya pentingnya guru penggerak itu. Jadi sebagai agent of change, agen-agen perubahan dan dengan yang punya itu seperti itu, maka sekarang lebih terdokumentasikan dari perencanaan pelaksanaan. Dan nanti istilahnya tidak terlalu luas untuk menampilkan itu, mungkin cukup dengan laptop atau pakai proyektor. Dan ada usulan lagi dibuat apa itu tadi, album. Itu bagus sekali. Album itu bisa digital juga, yang bisa langsung nge-link ya. Nge-link ya, smart. Pokoknya ada media penyimpanan yang besar itu kan bisa apa itu namanya, untuk menyimpan file-file yang banyak itu drive-nya kan cukup, karena di kan bisa. Dunianya memang dunia itu sekarang bukan zamannya tumbuhan buku ngangkutan tempelan gambar, karena tempelan itu sekarang sudah ada Canva dan seterusnya kan. Jadi efektif, efisien, tidak uang yang terlalu besar, dan guru tidak sibuk mendekorasi kecuali makanan. Ini ada tata buka, ya itu gak iso ya. Atau hasil karya yang bisa dipegang, misalnya seni ya bisa dipegang. Tapi kalau misalnya pencak silat, sepak takraw, voli, sampai eksibisi voli di situ ada, jadi cukup. Nah ini kita juara di mana latihannya seperti ini. Ini menarik sekali. Sehingga saya mendukung kegiatan itu ya. Tadi ada usulan dari ya, anak kita, Khusus. Jadi nanti dalam bentuk pameran digital. Tentunya yang bisa digitalkan. Makanan juga bisa digitalkan sebagian, tapi ada yang bisa diinjibi ya. So, tidak hanya angkat-angkat maaf bukan zamannya sekarang itu melelahkan, mendekorasi itu melelahkan, apalagi pada saat itu ibu-ibu, bapak-bapak mau gawe besar itu melaporkan apa belajar ya kan belum sekali untuk nanti dilaksanakan. Dan ini sebagai catatan sebab apa ada sebentar lagi kan yang jelas ada pergantian kepala sekolah dulu. Saya kan hanya sampai September dan seterusnya ini kepala sekolah baru. Ini oleh karena itu nanti ada kesinambungan. Soal kepala sekolah itu banyak yang tidak mau repot, menurut saya tidak mau repot. Artinya mendanai itu juga ogah, padahal di proses itu mungkin bisa biaya. Penggila Pak. Nanti kalau memang bisa dari bos mengapa tidak? Kalau bisa jangan dipaksakan. Jadi banyak ya kepala sekolah itu atau kepala sekolah lama itu yang ogah untuk seperti itu. Senangnya itu sesuatu yang bisa dilihat dan apa ya, seperti gawe taman itu kalau saya itu kan enggak. Ini Bapak ya, saya pernah ini tambahan karena ini kan guru penggerak itu salah satu calon
pemimpin pembelajaran itu kepala sekolah. Jadi ada kepala sekolah itu yang tidak suka mengembangkan SDM, tapi sukanya infrastruktur atau visi itu gampang gitu loh. Taruhlah duit 500 juta, ubah sudah jadi taman yang bagus macam ini. Tapi kalau itu untuk mengembangkan sumber daya manusia, menurut saya hasilnya tidak terlihat, itu pun ada potensi gagal. Misalnya mendatangkan narasumber ya dari pakar-pakar pendidikan terkenal. Itu sekali mengadakan acara ini bukan puluhan juta. Kalau dalam satu semester itu 5 kami itu sudah ratusan juta, dan itu hasilnya tidak terlihat. Nah ini banyak tidak suka seperti itu. Nah padahal itu penting, lebih suka isi kan ketok jaring. Jadi ya memang dua-duanya harus. Oleh karena itu hal seperti ini nanti kekuatan guru dan komite sekolah harus mendukung ini. Jadi ini bagus sekali, ada sekian program kegiatan ekstra yang harus didokumentasikan dalam bentuk digital. Gitu. Makasih. Terima kasih Pak Aziz atas saran masukannya yang berarti mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi sampun atau sudah ya? Terima kasih. Demikian tadi pemaparan program untuk pameran presensi. Selanjutnya rekan CGP yang ketiga kemudian untuk memaparkan program dari rancangan tersebut. Terima kasih. Monggo. Ibu SPD atas pemaparan yang sangat mencerahkan terkait dengan salah satu program unggulan sekolah kita yakni Bazar Ekstra dan Relevansi Seni. Baik, yang berakhirnya presentasi terakhir dari Bapak Eda peserta pendidikan untuk angkatan 9 akan berakhirnya seluruh rangkaian acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca bacaan hamdalah. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas semua partisipasi, pertanyaan dan semangat, wawasan serta pencerahan yang sangat memberi inspirasi untuk kita semakin berkembang sebagai pendidik, sebagai bagian dari sekolah kita tercinta dan untuk kemajuan sekolah yang kita tercinta. Sekian dari kami selama acara. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan, kekurangan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon Bapak Ibu ke depan untuk membuka selesai. SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro.